Nur Hadi Abdurrachman, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, menghadap sebagai saksi kasus dugaan pungutan liar di rutan KPK. Dia mengaku membayari atap bocor hingga pengobatan anak dan istri petugas rutan KPK yang sakit. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik pembayaran itu? Jaksa menanyakan kewajiban biaya lain yang harus disetorkan Nur Hadi selain uang bulanan dan sewa, botol, yang merupakan kode untuk handphone. Nur Hadi mengatakan dirinya juga mengeluarkan biaya untuk pembangunan rumah seperti penambahan pagar, dapur, pintu hingga membayari pengobatan istri dan anak petugas rutan KPK yang sakit. Apa selain uang bulanan dan sewa botol itu ada uang lain yang dibebankan kepada saudara sebagai tahanan? Ditanya jaksa. Nur Hadi menjawab, ada karena petugas terutama, terus terang aja, yang ke kamar saya saudara Hengki itu mengatakan kepada saya ada keperluan. Dia menyebut lagi bangun rumah belum ada pagarnya, belum ada dapurnya, belum ada pintunya. Kemudian nanti ada datang lagi termasuk yang petugas lain, ada istri sakit, ada anak sakit, dirawat di rumah sakit. Nah itu kita harus memberikan itu. Tapi, mengapa Nur Hadi harus memberikan uang kepada petugas rutan KPK? Apakah itu karena dia merasa risih atau karena ada konsekuensi yang harus dia lakukan? Itu tadi saudara menerangkan itu, hanya mendapat curhatan atau ada konsekuensi yang harus saudara lakukan? Ditanya jaksa. Nur Hadi menjawab, pertama memang curhatan, tapi kan itu terlalu sering, kita kan risih juga kalau nggak dikasih. Jadi terpaksa lagi. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik curhatan itu? Apakah Nur Hadi hanya ingin membantu atau ada hal lain yang tersembunyi? Jaksa terus menanyakan tentang pemberian uang yang dilakukan Nur Hadi. Nur Hadi mengaku memberikan uang untuk perbaikan atap bocor rumah petugas rutan KPK. Memberikan apa saudara? Ditanya jaksa. Nur Hadi menjawab, memberikan kan tadi saya udah sebutkan, bangun rumah belum ada pagarnya, belum ada dapurnya, atapnya bocor, belum ada pintunya, terus nanti ada anak istri sakit, untuk keperluan-keperluan itu. Tapi, mengapa Nur Hadi harus memberikan uang untuk perbaikan atap bocor rumah petugas rutan KPK? Apakah itu karena dia merasa bersalah atau karena ada hal lain yang terjadi? Jaksa terus menanyakan tentang pemberian uang yang dilakukan Nur Hadi. Nur Hadi mengaku memberikan uang kepada petugas rutan KPK yang curhat kepadanya. Saudara memberikan uang kepada mereka terkait curhatan itu? Tanya jaksa. Nur Hadi menjawab, iya. Tapi, berapa jumlah uang yang diberikan Nur Hadi? Apakah itu nominal yang pasti atau hanya seadanya? Berapa yang saudara berikan? Tanya jaksa. Nur Hadi menjawab, tidak mesti, seadanya. Mengapa Nur Hadi tidak ingin menyebutkan jumlah uang yang diberikan? Apakah itu karena dia takut atau karena ada hal lain yang tersembunyi? Kasus pungutan liar di rutan KPK ini melibatkan 15 mantan pegawai KPK yang didakwa melakukan pungli di lingkungan rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di rutan KPK itu disebut mencapai 6,3 miliar rupiah. Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan rutan KPK. Jaksa mengatakan perbuatan 15 ex-pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar pasal 12 huruf UU Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Yungto pasal 64 ayat 1, KUHP. Mengapa para pegawai KPK itu melakukan pungli di rutan KPK? Apakah itu karena mereka ingin memperkaya diri sendiri atau karena ada hal lain yang terjadi? Berikut adalah daftar 15 terdakwa kasus ini: Deden Rochendi, Hengki, Tristanta, Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Ahmad Fauzi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Riki Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadan Ubaidillah. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang kasus ini? Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang praktik pungli di rutan KPK?